Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Kanada Kurniawan. Kali ini saya ingin membahas tentang Zeta Formula. Apa itu Zeta Formula? Zeta Formula merupakan 6 formula penting untuk kesuksesan iklan Facebook Anda. Jadi jika 6 formula ini Anda ketahui dan Anda pelajari dengan baik, maka insya Allah Anda akan dengan mudah menemukan winning campaign atau iklan yang dapat menjadi memacu kesuksesan penjualan produk Anda. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan ini untuk Zeta Formula bagian pertama. Bagian pertama dari Zeta Formula itu adalah value. Value itu bicara tentang nilai atau apa sih pentingnya dari produk Anda. Jadi dalam bisnis baik offline maupun online, yang kita jual itu bukanlah produk. Jadi yang kita jual merupakan manfaat atau value, keunggulan dari suatu produk. Jadi apa sebenarnya manfaat atau solusi yang diberikan dari produk yang kita jual? Nah, jadi kita bukan menjual produk. Misalnya obat pelangsing, maka yang kita jual adalah manfaatnya untuk melangsingkan badan. Nah, jadi ketahui atau cari value yang paling utama dari bisnis Anda. Misalnya jasa pembuatan website yang dijual bukan websitenya, tapi adalah kemampuan untuk promosi online dari website tersebut. Seperti itu. Jadi ketika Anda memilih produk atau Anda telah memiliki produk sekarang, maka temukan value yang paling unggul dari produk tersebut. Nah, jika Anda telah menemukan value-nya, maka untuk langkah selanjutnya Anda akan lebih mudah melakukan penjualan. Oke, kemudian dalam value itu juga yang dipentingkan salah satunya adalah pelayanan. Jadi betapa pentingnya pelayanan itu dapat mempengaruhi penjualan Anda. Bahkan ketika produk Anda kualitasnya tidak terlalu baik, maka bisa jadi pelanggan menjadi puas dengan pelayanan yang baik. Contoh, jika menjual suatu makanan yang ternyata rasanya sedang-sedang saja, tidak buruk, tidak juga terlalu enak, tapi jika dilayani dengan baik, maka pelanggan itu bisa puas. Nah, atau produk yang ternyata gagal, misalnya menjual produk elektronik, kemudian ternyata setelah dipakai beberapa hari langsung rusak, tapi dengan pelayanan yang baik, maka bisa jadi itu kita bisa mengubah hal tersebut dari sesuatu yang buruk, misalnya klaim atau tuntutan ganti rugi dari konsumen, tapi dengan layanan yang baik, kita bisa mengubahnya jadi suatu kepercayaan. Jadi misalnya saya pernah membeli suatu produk elektronik, kemudian produk elektronik itu rusak, kemudian saya klaim, ternyata si penjual mau memberikan ganti dari produk tersebut kepada saya. Maka tentu saja yang hadir bukanlah kekesalan, tapi justru pengalaman yang menarik. Bahkan saya akan bersedia mereferensikan produk tersebut kepada teman saya. Nah, seperti itulah layanan yang baik ya, salah satu contoh. Jadi Anda bisa mengemas layanan terbaik Anda untuk produk yang Anda jual. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kesuksesan pelanggan. Nah, jadi produk-produk kita itu tidak harus dengan pendekatan kesuksesan pelanggan. Artinya begitu kita menjual produk tersebut, yang kita pikirkan adalah kesuksesan pelanggan, bukan hanya penjualan kita. Misalnya kita menjual baju misalnya, maka yang kita jual, yang kita pikirkan tidak hanya berapa jumlah baju yang dapat kita jual, tapi kita harus memikirkan baju ini untuk apa gitu. Untuk apa? Misalnya untuk jalan-jalan atau untuk dipakai di rumah.
baju ini, panas atau enggak, seperti itu. Atau nyaman atau enggak orangnya. Jadi kita harus memikirkan produk kita ketika dipakai, apakah itu memberikan manfaat maksimal untuk pelanggan kita. Sampai mereka puas atau sampai mereka sukses. Seandainya itu berupa layanan untuk seandainya misalnya Anda menjual, sebagai contoh saya menjual website, maka saya akan memastikan pelanggan yang membeli website kepada saya itu mendapat kepuasan ketika memakai website saya. Bahkan saya harus memastikan dengan website yang saya jual, pelanggan itu sukses. Artinya mereka mendapat penjualan dari website, penjualan produk mereka dengan menggunakan website yang saya buat. Seperti itu. Begitu juga Anda, misalnya makanan, jadi Anda harus yakin bahwa makanan yang Anda jual itu rasanya baik untuk pelanggan, rasanya enak, mereka puas, dan apa namanya, dari segi kesehatan, dari segi hal yang lain itu juga bagus seperti itu. Jadi kita tidak boleh memikirkan bisnis kita sendiri gitu. Karena kalau kita hanya memikirkan bisnis kita, berapa penjualan yang dihasilkan, berapa pendapatannya, bla 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 bla, seputar itu, maka produk kita itu tidak akan baik gitu untuk untuk dipasarkan, karena kita nggak ada mikirin pelanggan. Oleh karena itu yang kita pikirin saat ini untuk mendapatkan kesuksesan kita sendiri, maka kita juga harus memikirkan tentang kesuksesan pelanggan ketika memakai produk kita. Oke, mungkin itu ya sekilas 3 poin penting mengenai value atau nilai penting produk kita terhadap pelanggan. Jadi ini merupakan salah satu dari 6 formula untuk menuju iklan yang sukses. Mungkin itu saja untuk bagian pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.